Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi IPAS kelas 6. Sekarang kita sampai pada bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Pertanyaan esensial, apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Mari kita mulai dengan cerita dulu. Ini cerita teman-teman kita. Kapal itu kira-kira mengangkut apa ya? Kata pamanku, kapal itu mengangkut cengkeh. Mengapa cengkeh-cengkeh itu mereka angkut? Mungkin untuk dijual lagi di negaranya seperti dulu. Oh, maksudmu ketika kita dijajah dulu ya? Memang kita pernah dijajah. Indonesia sejak dulu adalah jamrut khatulistiwa. Menarik bangsa-bangsa asing karena Indonesia memiliki komoditi rempah-rempah. Indonesia pusat rempah-rempah. Mari kita ikuti ceritanya. Sejak zaman kuno, pelayaran dan perdagangan dari barat dan negeri Cina memerlukan pelabuhan sebagai tempat singgah, mengambil bekal dan menumpuk barang. Daerah Malaka merupakan daerah di Nusantara yang berkembang menjadi pusat perdagangan pada abad ke-14. Bahkan Malaka menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia. Ini adalah Selat Malaka. Ya. Di sini ada Malaysia, Singapura, dan di sini adalah Pulau Sumatera. Ya. Perdagangan dari Asia, Eropa, Arab ini dihubungkan oleh Selat Malaka ini. Di sini ada India, ada Saudi Arabia, ada Eropa di daerah sini. Di sini ada Jepang, di sini Taiwan, di sini Korea, di sini Cina, di sini Amerika. Nah, semuanya lewat sini. Di sini ada Filipina. Ya, semuanya lewat Selat Malaka ini dalam perdagangan. Dan Selat Malaka ini adalah wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ya, cikal bakal bangsa Indonesia. Di Malaka terjadi pertemuan pedagang yang berasal dari tanah Arab, Persia, Gujarat. Persia sekarang Iran, ya, orang-orang Persia. Arab ya, Arab kalian tahu ya, Saudi Arabia dan kawan-kawan itu Arab. Gujarat ini dari India. Benggala ini juga India, Pagu, Siam, ya ini kalau ini Asia ya, negeri China, di atasnya Indonesia situ, serta pedagang lokal dari Sumatera. Sejak dulu Sumatera sudah ada perdagangan internasional. Jawa, ya, Maluku ini pusat rempah-rempah, dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan barang dagangannya yang berupa rempah-rempah dan hasil bumi lainnya, di mana barang-barang tersebut sangat dibutuhkan bangsa asing yang memiliki banyak kegunaan. Dan di Indonesia ini memiliki kapal yang terbesar di dunia. Ya, jadi teknologi kapal laut itu pusatnya di Nusantara. Bangsa-bangsa lain nyuntuh sama kita. Nah, walaupun sekarang kalah, dulu pernah kita paling jaya di laut. Mungkin zaman kalian nanti akan kembali, kejayaan akan diraih Indonesia lagi. Rempah-rempah dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, obat-obatan. Faktor yang membuat Malaka menjadi daerah perdagangan yang terkenal, salah satunya karena lintasan jalur laut daerah Nusantara sangat bergantung angin yang menentukan arah jalur navigasi, sedangkan Indonesia memiliki siklus di Australia yang menimbulkan musim barat dan musim timur. Hal ini membuat Malaka menjadi titik tengah pertemuan antar pedagang dari Nusantara dan pedagang dari barat. Ya,
dagang di Asia Barat, ya, yaitu Eropa, ya, dari Arab, itu semua lewat sini, seperti Pak Ali ceritakan tadi. Bangsa-bangsa asing, yaitu Eropa, mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia. Mereka banyak berdatangan dan berdagang serta mulai melakukan perjalanan ke pulau-pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah di daerahnya langsung biar untungnya besar, ya. Beberapa hasil rempah yang terkenal di wilayah Indonesia yang dibutuhkan bangsa asing diantaranya adalah vanili, lada, cengkeh. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik untuk mengambil simpati dari rakyat. Awalnya datang baik, namanya pedagang, ya. Namun pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri. Dikasih hati malah ngelunjak bangsa Eropa ini, yakni dengan melakukan monopoli perdagangan. Wah, ini tidak benar ini. Selain menjadikan daerah Nusantara sebagai lumbung padi, Nusantara juga dijadikan daerah kekuasaan mereka. Mereka jaga untuk tidak direbut baik kerajaan yang ada di Nusantara maupun bangsa Eropa lainnya. Oleh karena itu, demi menjaga daerah kekuasaannya di Nusantara, mereka juga melakukan peperangan satu sama lain. Ya, karena sangat menguntungkan, mereka melakukan apa saja untuk menguasainya, walaupun itu artinya harus berperang. Ya, wah. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra. Pelayaran pertama dilakukan oleh bangsa Portugis yang berhasil menemukan kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Ingat yang pertama apa? Portugis. Kemudian awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Pertamanya ingin dagang, lama-lama ingin menguasai. Sudah untung, ingin untung lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka, sekarang wilayah Malaysia, dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah, sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya sampai hampir satu abad, 1512 sampai 1615. Bangsa Eropa yang telah menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Gold mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Kristen pada daerah yang dikunjunginya. Di sini kita punya kosakata baru. Gold yaitu memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Gold sendiri artinya adalah emas. Glory memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yakni daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut, di Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis, kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Itulah kalau kita perang saudara yang diuntungkan bangsa asing, ya kan? Mari jaga persatuan dan kesatuan. Akan tetapi seiring perjalannya waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa asing, Portugis dan Spanyol itu, sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing di wilayahnya.
Selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun setelah ingin untung lebih banyak lagi, itulah manusia ya, keserakahan manusia. Seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda pun ingin menguasai perdagangan di wilayah Banten hingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Ini menunjukkan bangsa Indonesia memiliki harga diri yang tinggi sejak dulu, yang nggak mau dijajah. Ya. Selanjutnya, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan, sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah, yaitu Indonesia. Dagang di negara ambil barang di Eropa aja sudah untung, apalagi langsung datang ke Indonesia, untungnya akan berlipat ganda, begitu pikirannya pasti ya. Awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan, sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Sekali lagi, Indonesia itu anti penjajahan. Bahkan di Undang-Undang Dasar disebutkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Seperti itu kan? Nah, mari merefleksikan. 1. Informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara? Indonesia sejak dulu adalah bangsa yang kaya raya, memiliki sumber daya alam yang menjadi incaran banyak bangsa asing. Dulu kita punya rempah-rempah, sampai sekarang pun ya, zaman teknologi canggih, kita memiliki tambang, ada mobil listrik, kita punya nikel, kita punya gunung emas di Papua, kita punya timah di Bangka Belitung, kita punya batu bara di Kalimantan, macam-macam, dan itu menjadi incaran sampai sekarang. Bayangkan kekayaan Indonesia. Tapi sayang sekali kita kurang mampu menjadikannya sebagai komoditi yang bisa menjadikan kita itu bangsa paling berpengaruh di dunia. Ya, mungkin menunggu kalian ya saat kalian memimpin Indonesia nanti. Menurut kalian apa kelebihan yang dimiliki bangsa Indonesia? Indonesia memiliki kekayaan alam seperti rempah-rempah, tambang, kekayaan budaya, dan memiliki banyak kerajaan sehingga banyak cerita sejarah. Kita punya bermacam-macam agama, suku, bahasa, itu adalah kekayaan yang luar biasa. Ya, apa saja sumber daya alam Indonesia yang menjadi incaran bangsa Eropa? Ini zaman dulu ya, yang menjadi incaran bangsa Eropa adalah pala. Seperti ini bentuknya. Ada lada ya untuk bikin mie, untuk masak-masak. Ya, pala juga untuk masak. Ada cengkeh. Cengkeh ini untuk obat bisa, untuk masak bisa. Nah, masakan Padang itu kasih cengkeh ya kan. Dan kayu manis ini bikin minuman bisa, bumbu masak bisa, ada nilai obatnya, luar biasa Indonesia ini. Ya, dan ini adalah komoditi yang sangat diminati sejak dulu sampai sekarang. Sebagai negara penghasil rempah-rempah, menurut kalian apa potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia? Pengolahan dan pemasaran yang bagus, melatih sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan pengolahan, serta rempah-rempah dijadikan salah satu komoditi ekspor Indonesia. Ya, kita harus mampu melakukan semua itu untuk agar kekayaan alam yang kita miliki sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apakah tempat tinggal kalian termasuk daerah yang pernah didatangi oleh bangsa Eropa? Mengapa? Pak Ali tinggal di Jawa Timur dan iya jawabannya. Ya, banyak tempat-tempat bersejarah peninggalan Belanda. Ya, misalnya rumah-rumah kuno. Ya, di Surabaya ada rumah kuno, di Paris, di banyak ya, di Semarang itu juga ada. Lawang Sewu itu ya. Itu kalau nggak salah itu peninggalan Belanda juga. Ya. Jadi ini dijadikan dilindungi rumah-rumahnya sebagai peninggalan sejarah zaman dulu. Ya,
Terus ada pabrik gula, sampai sekarang masih jalan pabrik gula ini. Ya, di Cukir masih ada, di Santren Kediri masih ada ya. Di banyak sekali ya. Nah, lori ya dan relnya ini sudah nggak dipakai, tapi bekasnya masih ada. Ya, di Surabaya masih ada viaduk gitu, masih dipakai, itu bikinan Belanda itu. Ya. Nah, inilah bukti ya peninggalan sejarah. Apa yang perlu bangsa Indonesia lakukan di masa sekarang agar penjajahan tidak terulang lagi? Menjaga persatuan, kedaulatan negara, dan tidak membiarkan bangsa asing melakukan penjarahan ya, serta penindasan pada bangsa Indonesia. Mungkin sedikit banyak masih terjadi itu, tidak sekasat mata dulu ya. Artinya penguasaan ekonomi oleh bangsa asing, kita itu kayak secara ekonomi masih agak tergantung gitu loh ya. Nah, kedaulatan ekonomi, nah ini harus sedikit demi sedikit kita kurangi. Indonesia harus menjadi negara yang superpower seharusnya ya, dengan sumber daya alam seperti ini. Kalian belajar yang rajin ya, di pundak kalian nanti akan memikul tongkat estafet berikutnya. Mari belajar lebih lanjut kekuasaan Belanda di Indonesia. Wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Akan tetapi, hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan karena bangsa Eropa selain berdagang juga memiliki tujuan lain. Salah satunya adalah menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Ya, ini terjadi di zaman kolonial memang ya, zaman penaklukan. VOC, Vereenigde Oost-Indische Company, dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Meskipun perusahaan dagang, namun VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa, yaitu melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat apabila melanggar aturan monopoli. Jadi kalau mereka beli ternyata masih sisa, pohonnya suruh motong biar nggak dijual ke yang lain, biar mereka satu-satunya yang jual, biar untungnya banyak. Itu kan terlalu ya, nggak adil itu ya kan. VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri karena untungnya besar. Pemerintah Belanda ya memberikan keistimewaan yang lain, dapat mengeluarkan mata uang sendiri, bahkan membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri, bisa menyatakan perang dengan wilayah-wilayah Nusantara. Ini kan sudah overpower ini akhirnya ya kan. Kultur stelsel atau tanam paksa. Setelah VOC dibubarkan, terjadi perlawanan rakyat Indonesia. Salah satunya Perang Jawa yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, yang dimulai pada 1825 sampai 1830. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengalami kerugian besar. Untuk menutupi kerugian tersebut, Belanda mengeluarkan aturan yang diberi nama kultur stelsel atau tanam paksa. Lihat, bangsa kita kurus-kurus ya, disuruh tanam paksa. Pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat, seperti 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan. Gagal panen harus ditanggung petani. Nah, ini kan kurang ajar. Bagi yang tidak punya lahan pertanian harus bekerja lebih dari 65 hari. Hal tersebut tentu saja menjadikan rakyat Indonesia semakin menderita. Nah, politik etis atau balas budi ini bangsa Indonesia boleh sekolah akhirnya ya. Politik etis timbul dari pemikiran sebagian masyarakat Belanda. Di Belanda sendiri masyarakatnya juga banyak yang pemikirannya bagus, etis, etikanya ada. Ya, menganggap bahwa Belanda telah berhutang budi pada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Belanda perlu memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Politik etis digagas oleh Konrad Theodor de Deventer. Seperti di Inggris juga menjajah daerah Malaysia, tapi benar-benar kayak orang Malaysia itu ya diberi ilmu, dimajukan daerahnya. Ini Belanda ini
Kurang etis memang ya, tapi ya akhirnya ya dilawan sama rakyatnya sendiri. Oke. Nah, ini politik etis balas budinya. Politik ini dijalankan pada tahun 1890 dengan memberikan pendidikan pada rakyat pribumi. Nah, akhirnya ada angin segar ya, membuat irigasi. Ini adalah dam zaman Belanda. Di desanya Pak Ali juga ada dan sekarang masih berdiri kokoh. Untuk konstruksi memang kita akui Belanda keren. Ya. Transmigrasi atau perpindahan penduduk. Program ini masih terus dijalankan sampai zamannya Pak Harto ya. Nah, transmigrasi itu ide yang bagus, pemerataan. Apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, daerah timur Indonesia, Maluku dan sekitarnya merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Bangsa Eropa yang melakukan pelayaran menggunakan kapal sampai ke Pulau Nusantara, Indonesia melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah, yaitu Portugis yang pertama datang, kemudian disusul Spanyol, Belanda, dan Inggris. Bangsa Portugis dan Spanyol selain bertujuan berdagang juga memiliki 3 tujuan utama yang dikenal dengan 3G. Gold, Glory, Gospel. Gold mencari kekayaan dilambangkan dengan emas, Glory mencari kejayaan dengan penaklukan ya, dan Gospel menyebarkan agama Kristen. Kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Eropa dalam berdagang yaitu melakukan monopoli perdagangan. Kalau kelebihan pohonnya suruh motong. Aduh. Bahkan sampai melakukan penjajahan di wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Oke, ini adalah akhir dari video kita. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Guys, yang belum subscribe silakan subscribe. Klik tombol lonceng biar ada notifikasi kalau Pak Ali update video baru. Oke?